Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi Mamang Inang. Sabda Tuhan di tanggal 17 Januari tertulis dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Dengarlah sabda Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Itulah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andrea dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nataniel dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nataniel kepadanya, "Mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nataniel datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nataniel kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nataniel kepadanya, "Rabi, kau anak Allah, kau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka kau percaya? Kau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia." Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengenal engkau adalah sebuah pernyataan di mana Allah benar dan tahu bagaimana kita. Allah yang menciptakan kita, Ia pula yang mengenal kita. Apakah Ia mengenal manusia secara umum atau secara detail? Jawabnya, Allah tahu secara detail. Allah yang maha hadir, maha tahu. Tentu cara mengenal Allah melebihi cara kemampuan kita melihat. Sebuah kata bijak pernah mengatakan, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Namun sebaliknya, kita berharga karena Allah menciptakan kita. Saudaraku yang terkasih, hidup ternyata tidak dapat kita banggakan secara pribadi. Karena keahlian, pengetahuan, kekuatan, pekerjaan, kekuasaan, apapun yang kita terima, semuanya hanya karena karunia, kedaulatan, kemuliaan, dan kasih Allah semata. Manusia sering keliru dalam hal melihat, menilai, memutuskan hal yang baik, belum tentu baik bagi Tuhan. Cara Allah untuk melatih, membantu manusia untuk melihat sesuatu yang berharga baginya bukan ditentukan dari apa yang di luar dan apa yang akan kita terima. Namun Allah menentukan dari awal Allah mengasihi kita. Ini sebuah pengakuan Allah di mana setiap orang tidak boleh kehilangan arah dalam memahami fakta sebagaimana dikatakan Allah, katakan Yesus kepada Nataniel. Ketika Petrus menyaksikan tentang pengakuan Yesus kepada Nataniel, seketika itu juga Nataniel berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Hal ini merupakan fakta yang selalu mempengaruhi kehidupan manusia. Cara kita melihat yang baik tentukan seberapa dalam, seberapa sering, dan seberapa tahu kita akan dunia yang mempengaruhi iman kita tentang mengikuti. Anak saudaraku yang terkasih, alangkah baik ketika pengenalan itu disesuaikan dengan cara Allah memahami. Bagian yang pertama, di ayat 43 sampai 51,
adalah sebuah proses pemilihan Yesus. Yang pertama kepada muridnya Andreas dan Petrus. Kemudian Yesus berangkat ke Galilea dan bertemu dengan Filipus dan berkata, ikutlah aku. Kata ikutlah aku adalah sebuah himbauan, sebuah panggilan, sebuah cara di mana Allah tidak menekankan apa yang kita tahu. Namun Allah mengetahui apa yang penting. Dan Allah tahu bahwa tujuan untuk mencapai sesuatu dia butuhkan. Dan dia membutuhkan murid-murid untuk melakukan itu. Wujudkan pelayanan kasih, pelayanan keselamatan Allah adalah sebuah pemberitaan di mana budaya boleh disesuaikan. Di mana Batak menjadi cara di Allah mewartakan kasih. KBP adalah sebuah gereja di mana orang Batak berkumpul dengan media bahasa dan budayanya. Namun kita menjadi celaka ketika kita dipanggil untuk memberitakan dan tidak mau memberitakan Injil. Proses pemilihan Yesus pada murid-muridnya, proses yang sama kepada setiap pelayan negeri. Proses yang sama juga dipakai oleh Allah. Melihat dalaman potensi, dalaman karya Allah untuk sebuah visi yang menyelamatkan, yang membongkar kehidupan yang seharusnya dia membutuhkan visi. Karena Allah, apakah Allah tidak mengenal Indonesia? Allah terlalu mengenal Indonesia. Boleh diperhatikan konteks permasalahan COVID-19 adalah cara di mana Allah orang untuk agen perdamaian. Agen di mana rencana Allah terhadap manusia yang sudah lama dan jauh sebelum kita diciptakan. Cara yang sama juga dilakukan oleh Allah, lanjutkan karya keselamatan itu. Ketika seorang bertemu dengan seorang terpandang, pejabat negara, atau artis kita sebut, kemungkinan besar kita akan mampu kepada orang lain, saya bertemu. Ketika seorang bertemu dengan yang dibanggakannya, dia akan berkata, saya bertemu, saya berfoto dengan dunia. Ketika seorang mengatakan kepadanya, mari aku. Wah, cara di luar pikiran kita. Bahwa pemilihan Allah sesuatu yang bagaimana Allah memilih dari tahun 2021 ini? Allah memilih kita dengan sebuah pelayanan. Gereja pakai Allah untuk memanggil pelayan itu. Pengenalannya tuangkan dalam sebuah rapat, sebuah kesepakatan suara Tuhan. Mulai akhiri rapat. Gereja sebuah kekuatan besar, doa, kalau menopang setiap rapat-rapat gereja. Mampukah kita menggunakan cara yang berfoto dengan Tuhan? Iman itu, kekuatan iman. Mendorong kita semua. Mari kita berfoto dan membagikan foto kehidupan, foto pengharapan, foto yang menghidupi. HKBP Bumi Anggrek adalah HKBP yang dipanggil untuk mengingatkan bahwa Tuhan yang mengenal engkau, Tuhan juga yang ingin cara dan memakaimu karyanya. Bagian yang terakhir, tanggapan Yesus terhadap setiap orang bahwa Daniel adalah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kepalsuan adalah lawan dari aslian. Aslian tidak perlu dirangkai, dibuat. Jadilah hamba Tuhan, kita
orang-orang yang mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan mengenal engkau? Tak perlu kepalsuan dalam kehidupan bergereja. Tak perlu kepalsuan dalam sebuah panggilan. Tak perlu kepalsuan dalam sesuatu buat kedatangan baik bagimu. Karena itu Yesus memanggil kita. Ya, kita merasakan kebaikan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan itu. Hasilkanlah buah-buah kebajikan. Karena pengenalan Tuhan padamu adalah pengenalan yang salah. Dalam dirimu ada buah-buah kehidupan yang perlu dikeluarkan, bagikan. Buah yang sama harus dirasakan. Perasaan yang pertama adalah rasakan dan bagikanlah kuasa Tuhan itu hati rawat. Kenal Tuhan, mari memberikan buah kasih atas pengenalan Tuhan dalam diri. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Hari ini ingatkan kami bahwa Allah mengenal kami lebih. Kenalan Allah adalah buah dan kasih. Kristus kata setiap jemaat, kami boleh rasakan mujizat, rasakan mujizat baru tahun 2001 ini. Kayak setiap orang boleh merasakan ada Allah yang lain. Allah manggil. Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.